Para suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Bait Allah atau gereja adalah tempat orang berdoa. Bukan tempat untuk mencari keuntungan pribadi. Kita mencari rahmat, berkat, rezeki dari Tuhan melalui doa-doa, ibadat, misa, dan sebagainya. Dari tujuan orang datang gereja berdoa karena yakin bahwa hanya Allah lah sumber segala sumber rahmat dan berkat. Allah lah yang mengaruniakan kepada kita. Maka harus hati-hati. Ada 1-2 kebiasaan mungkin yang kita lakukan secara tidak sadar. Misalnya ketika orang sakit, orang cenderung tidak ke dokter. Tapi di kampung-kampung orang biasa kemana? Ke orang yang dianggap mengerti. Tanya, kenapa ini orang ini sakit? Apakah leluhur marah atau bagaimana? Lalu tentu mereka akan mengatakan, oh ini kamu harus potong ayam hitam, ayam merah. Harus besarnya sekian, uangnya sekian. Padahal setelah upacara itu dilakukan, tidak sembuh juga. Lalu ujung-ujungnya ke dokter dan baru di sana dideteksi bahwa oh ternyata ada infeksi lah apalah sehingga luka itu tidak sembuh-sembuh. Kalau sudah infeksi badan mulai meriang-meriang dan seterusnya. Atau juga kadang-kadang kita umat Katolik mau musim tanam. Kita permisi kepada yang menjaga tanah kita, kebun kita. Kata roh penunggu di situ. Padahal yang memiliki semua ini siapa? Tuhan sendiri. Dalam hal-hal seperti itu hati-hati kita menduakan Tuhan. Kita tidak lagi menganggap Tuhanlah penguasa segala sesuatu di bumi ini. Hati-hati. Jangan sampai Allah sendiri akan menghukum kita. Karena apa? Allah kita Allah pencemburu. Kita nanti ke pohon-pohon besar, kita persembahkan ayam panggang, maka saya ganggu. Coba kasih ke pastoran, saya bisa makan enak. Kamu persembahkan di pohon besar, siapa yang makan di sana? Rugi percuma. Setelah itu mungkin anjing yang pergi makan. Lalu taruh dengan uangnya setelah itu anak-anak mungkin ambil pergi pakai beli jajan. Tidak ada guna. Saudara-saudariku yang terkasih, tempat kita berdoa bagi orang beriman Katolik adalah gereja ini. Datanglah, berdoalah kepada Tuhan kita yang kita imani dan Dia yang menguasai. Maka dikatakan Tuhan Yesus adalah Raja semesta alam. Sebentar lagi kita akan merayakan hari raya Kristus Raja semesta alam itu. Tapi seringkali upacara-upacara seperti ini tidak masuk dalam hati kita. Sehingga kita masih menganggap ya misa di gereja ya sudahlah. Tapi pas mau tanam tetap juga persembahkan. Tapi untuk di gereja dia tidak pernah bawa ayam panggang taruh di sini. Berarti dia tidak yakin kepada Kristus Sang Raja semesta alam itu. Kita kurang percaya, kurang yakin. Maka saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus mengusir orang-orang yang berbisnis dalam gereja. Yesus mau mengatakan bahwa tempat ini tempat orang berdoa dengan Allahnya yang tersembunyi. Allah yang dia imani. Maka disinilah kita bisa berjumpa dengan Allah itu. Bukan di pohon-pohon besar, bukan di batu-batu besar. Kita tidak tahu roh apa yang tinggal di situ. Tapi harus kita yakini bahwa tidak ada satu roh pun yang lebih kuat dari Roh Kudus
yang lebih berkuasa dari Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Maka untuk umat beriman Katolik, Romo ingatkan, kurangilah atau hentikanlah kebiasaan-kebiasaan itu. Kalau sakit, pergi bertanya ke dokter atau ke puskesmas. Pertama-tama. Lalu dengan itu minum obat yang tertib. Kalau mau musim tanam, musim panen, datang persembahkan ke gereja. Berdoa di gereja. Lebih pasti daripada kamu pergi ke bawah pohon-pohon besar, bawa ayam panggang dan seterusnya. Kita tidak tahu. Itu bukan cara Katolik. Mau bertanya kepada orang pintar bukan cara Katolik. Kita harus yakin percaya bahwa Tuhanlah tabib terbaik, dokter terbaik. Setelah itu dokter terbaik ini sudah mengutus dokter-dokter yang resmi, yang sekolah, yang belajar. Mereka memiliki ilmu yang bisa dipercaya. Sehingga dengan itu kurangilah ke dukun-dukun. Jangan sudah berdoa tapi ke dukun jalan lancar. Di gereja iya, ke dukun terus. Maka saudara-saudariku yang terkasih, jangan sampai kitalah orang-orang yang Yesus usir juga hari ini. Pergilah kamu orang-orang yang masih menyembah berhala, yang tidak percaya pada satu Allah, yang datang kepada saya tapi menduakan saya, yang datang berdoa di sini tapi hatinya kepada dukun, percaya lebih kepada dukun, kepada roh-roh kegelapan, roh-roh di kebun-kebun dan sebagainya yang tidak jelas, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka semoga iman kita selalu ditumbuh kembangkan sehingga Yesus yang mengusir mereka yang berdagang di gereja hari ini, semoga tidak mengusir kita juga yang datang berdoa di rumah ini secara baik dan benar. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.